kesenangannya jadi Kristen apa? Lo kesenangannya apa? Oh, jadi Kristen itu bukan buat senang-senang, saudara. Kalau mau senang-senang ke Alexis, ya. Oh iya, kalau saya punya rumah itu kan namanya senang. Nah, kalau mau punya rumah jangan beragama, bekerja. Kalau Anda pengen punya rumah itu bukan beragama, saudara. Bekerja, goblok Anda mau punya rumah malah beragama. Ya, nah, kalau Anda mau masuk surga, ya Anda cari Tuhan. Nah, tinggal Tuhan yang mana nih? Ya kan? Nah, Tuhan yang mana yang bisa membawa ke surga? Sama-sama nggak jelas nih. Tapi kalau Anda mau kaya, Anda mau sukses di dunia, ya bekerja. Ya, bekerja saudara, nggak kerja nggak bisa, nggak ada cara lain, nggak ada cara lain ya saudara. Hanya bekerja, bukan beragama. Nah, tapi itu pendeta-pendeta Gilbert itu bisa kaya. Loh, dia bekerja saudara, dia bekerja nipu Anda supaya Anda beragama. Lalu uangnya dikasih ke dia, dia kaya, itu pinter namanya. Ya, si Yusuf Mansur itu apalagi itu lebih pinter lagi tuh, berapa triliun tuh dia ngap sendiri kan. Nah, itu pintar ya. Oh, Yusuf Mansur, Gilbert, nah itu namanya, itu orang pintar, itu orang beragama yang pintar. Karena dia pintar, dia minteri Anda. Nah, orang-orang ini kan orang yang minteri Anda ya, Yusuf Mansur, Habib Rizik, ya kan, nah, teriak-teriak, wah, ya kan, si Bahar Smith, ya, cuma tinggal kasih emblem Habib, nah, maka tukang jual softtek, tukang jual softtek, tukang jual apa parfum itu ya Habib Rizik ya di Tanah Abang itu ya, di di Petamburan. Arab tukang jual parfum ya, bisa nyapres ya kan, cuma jual parfum aja, asal Allah Akbar dikasih Habib sorbanan saudara. Itu pinter namanya, minteri Anda yang goblok, Anda yang kere, yang nafsu besar tenaga kurang. Nah, kalau ditanya dilapor ke polisi sudah bolak-balik saudaraku. Dilapor ke polisi sudah bolak-balik, diuber-uber sudah bolak-balik, dipentungi sama orang belum saudara. Kalau belum tahu Mas, dipentungi tahu Mas? Belum pernah. Belum, mau dilapor ke polisi bolak-balik. Ya, terakhir ketemu saya di mana saudara? Di RSJ saudara. Serius saudara, nggak main-main. Mas Ahmad Fauzi nanti ya membacakan puisi Tuhan yang mentai. Ya, Tuhannya itu dari surga yang mulia. Dulu saya pernah cerita ya, dari surga mulia pergi ke kubangan tai, dan beliau ini dengan gagah berani saudara benar-benar masuk ke jamban ya, masuk ke apa namanya kubangan tai ya Mas ya waktu itu ya. Berapa orang Mas itu Mas? Sendiri? Ya hanya 5 orang. Masuk ke kubangan tai beneran itu Mas? Nah, semuanya masuk pakai kaki dulu, kalau saya langsung langsung melompat. Langsung nyelam. itu tai beneran ya Mas? Bener, Kumbangan Tinja di Semarang, di Terboyo. Di Terboyo, ini memang edan saudara, ini memang ya itu ya, makanya waktu begitu bila cerita aku bener-bener nyelam di kubangan tai, oh pancen edan kayak ya Mas, memang edan kok, lagi mana saudara, ya kan, bener-bener masuk saudara. Dan ketemuannya kebetulan dari Kristen juga Pak, jadi Kristiani yang menggagas itu Pak. Siapa itu penggagasnya Mas? Namanya TH Edi Johar, juga nganu tokoh Kristiani di Kampung Tanggung Rejo itu. Johar, namanya Pak Johar ya. Shalom Indonesia diaspora seluruh dunia. Tema kita ya ini harusnya ada Ahmad Fauzi masuk ya. Nah, cuman Ahmad Fauzinya tadi malah baterainya habis, listriknya lagi mati ya. Di Indonesia listriknya matinya bergilir ya. Kalau di sini mah nggak ada matinya. Oke, nggak apa-apa deh. Aduh, nggak seru nih ya. Harusnya tadi ada Mas Ahmad Fauzi masuk, tapi ini nggak tahu nih sudah masuk belum nih. Fauzi, wah nggak bisa masuk, baterai udah habis ya. Nggak apa-apa, kita tetap tema kita orang gila lebih waras daripada ulama, saudara. Bener ya? Waduh, saudara, orang gila lebih waras daripada ulama, itu beneran ya saudara ya. Nah, bagaimana saya bisa bilang begitu saudara? Karena hari-hari ini Indonesia bukan cuman mabuk agama, tetapi kesurupan agama. Ya, kesurupan agama. Karena agama ini menjadi
pelipur lara, ya, ketika nafsu besar tenaga kurang, saudara. Ketika orang-orang Indonesia yang malas-malas ini dan yang bodoh-bodoh nggak mau belajar, ya kan, eh, maunya yang penting mujizat, ya, Bismillah, bis kota, bis damri. Wah, tiba-tiba miskin jadi kaya, maunya begitu. Nggak yang Kristen, nggak yang Islam, sami mawon, saudara. Ya, pendetanya ya edan, saudara. Makanya saya bilang orang gila lebih waras dari ulama, saudara. Ya, edan, saudara, edan. Ya, memang gila, saudara. Orang cuman mikirnya apa? Ya, orang cuman mikirnya sekarang bagaimana kaya dengan berdoa saja. Ya, tidak bisa, saudara. Orang Eropa, orang kafir lebih waras, saudara. Nggak usah berdoa, kerja saja. Nah, itu ya. Dulu ada yang nanyain saya itu ya. Oh, kesenangannya jadi Kristen apa? Lo kesenangannya apa? Oh, jadi Kristen itu bukan buat senang-senang, saudara. Kalau mau senang-senang ke Alexis, ya. Lo iya, kalau saya mau punya rumah itu kan namanya senang. Nah, kalau mau punya rumah jangan beragama, bekerja. Kalau Anda pengen punya rumah itu bukan beragama, saudara. Bekerja, goblok Anda mau punya rumah malah beragama. Ya, nah, kalau Anda mau masuk surga, ya Anda cari Tuhan. Nah, tinggal Tuhan yang mana nih? Ya kan? Nah, Tuhan yang mana yang bisa membawakan surga? Sama-sama nggak jelas nih. Tapi kalau Anda mau kaya, Anda mau sukses di dunia, ya bekerja. Ya, bekerja, saudara. Nggak kerja nggak bisa, nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain, ya saudara. Hanya bekerja, bukan beragama. Nah, tapi itu pendeta-pendeta Gilbert itu bisa kaya. Loh, dia bekerja, saudara. Dia pekerjaan ibu Anda. Supaya Anda beragama. Lalu uangnya dikasih ke dia kaya. Itu pinter namanya. Ya, si Yusuf Mansur itu apalagi itu. Lebih pinter lagi itu. Berapa triliun tuh dia ngap sendiri kan. Nah, itu pinter. Ya, Yusuf Mansur, Gilbert. Nah, itu namanya, itu orang pinter. Itu orang beragama yang pinter. Karena dia pinter, dia minteri Anda. Nah, orang-orang ini kan orang yang minteri Anda ya, Yusuf Mansur, Habib Rizik, ya kan, nah, teriak-teriak, wah, ya kan, si Bahar Smith, ya, cuma tinggal kasih emblem Habib, nah, maka tukang jual softtek, tukang jual softtek, tukang jual apa parfum itu ya, Habib Rizik ya di Tanah Abang itu ya, di Petamburan, Arab tukang jual parfum, ya, bisa nyapres, ya kan, cuma jual parfum aja, asal Allah Akbar dikasih Habib sorbanan, saudara. Itu pinter namanya, minteri Anda yang goblok, Anda yang ere, yang nafsu besar tenaga kurang. Ya, itu yang terjadi ya. Sama saja, yang orang Kristen juga sama saja, ya kan? Si Johnny Beol ini kan, oh, yang penting haleluya, haleluya, Tuhan bicara, Anies orang baik. Sudah, saudara, nurut semua, duitnya datang semua. Ya kan, kalau sudah duitnya datang, ya kan, tinggal ustadznya apa umatnya dulu, ya kamu bahasa roh saja yang kencang, bahasa roh, ya bahasa roh sana, bahasa roh kudis, roh kudis, roh kuda, ya kan, roh kurap segala macam, pokoknya suruh mana bahasa yang banyak nanti kamu masuk surga, kata si Johnny Beolnya kan. Sama si Gilbertnya juga sama, saudara, ya kan. Yang penting Anies orang baik. Kalau kamu bilang Anies orang baik, bersyahadat kepada Anies Baswedan, kamu masuk surga nanti. Luar biasa, saudara. Nah, itulah beragama dengan compong, saudara. Makanya saya bilang orang gila itu lebih waras daripada para ulama, saudara. Dan Anda dengan giatnya ngasih uang ke gereja, padahal Anda ngasih uang ke gereja, uangnya buat siapa? Buat pendetanya. Anda dengan giatnya ngasih uang ke Yusuf Mansur, buat siapa? Apakah buat Tuhan? Bukan, buat Yusuf Mansur. Dia tambah kaya, Anda tambah kere. Nah, ini kan banyak yang ketipu itu kan. Nah, coba Anda uangnya kasih ke Damaris. Iya kan? Apakah ada serupiah pun maksud saya? Nggak ada, Tuhan. Nggak ada, saudara. 1 rupiah pun tidak ada yang masuk ke rekening saya. Ya, uangnya Damaris, Galarua, sama uangnya apa itu? Damar Kasih, Mun Pagi, nggak ada yang masuk ke saya. Anda kasih ya ke tempat saya, ya Anda masuk ke tempat saya. Anda masih ke Damaris, nggak ada yang masuk ke saya. Itu semua buat orang miskin, buat membela orang-orang kecil, ya. Kayak si Jojor kemarin itu ya dikeroyok itu sama ulama-ulama Islam. Ya kan, duitnya dari mana, saudara? Harus dari Anda, kita semua. Dan nanti kita mau class action, kita mau apa, ya kan? Nah, ini lakone kita, lakone wis teka.
Semarang kali ini banjir. Nah, dung dung breng, dung dung breng, dung dung breng. Inilah dia Ahmad Fauzi yang terkenal itu, saudara. Saudara, masa ada yang belum dengar hari ini, ada yang belum dengar Ahmad Fauzi? Wah, Anda kelewatan, saudara. Kalau Anda hari ini belum pernah dengar nama Ahmad Fauzi, berarti Anda kurang gaul, saudara. Ya, nah, nih. Nah, selamat malam Mas Ahmad Fauzi. Wah, video ini malah hilang iki, piye iki? Sebentar ya, ini pasti lagi dipentungi sama bininya ini. Malam-malam dikira lagi pacaran sama orang, padahal lagi ngezoom sama saya. Ini pasti lagi dipentungi bini dikira. Soalnya kebiasaan biasa di luar ini Ahmad Fauzi ini. Mana nih Ahmad Fauzi, belum bisa connect audio ya. Oke, kita sabar ya. Nah, ini saudara. Gambarnya rakyat toh. Iya, gambarnya tadi sudah masuk ini mungkin signalnya. Coba nih saya start video coba. Tuh tinggal di oke aja tuh. Nah, udah. Selamat malam Mas Ahmad Fauzi. Selamat malam, shalom. Shalom. Oh, aduh ya kan, bener kan tadi pasti lagi dipentungi mbak bojone toh. Pasti toh dikira selingkuh kan. Biasa di luar, bukan luar biasa, biasa di luar. Ini bojoku gaptek. Nah iya saya ki bojone ganteng, mengalih dipentungi saben lagi live besok apa? Ngaku-ngaku bujang, ya kan? Ini gaptek saya bantuin Om. Oh, gaptek, iya. Iya saya bantuin. Bukan dikontrol ya, bukan kontrol ya. Itu hati-hati nanti ada Laksmini, ada siapa segala, Aminah, Aisyah. Bukan, hati-hati bukan. Ya. Gimana Mas Ahmad Fauzi, sehat kah? Ya, sehat. Tadi mohon maaf ada banyak trouble Om. Ini tapi udah nyala listriknya ya? Listriknya udah nyala ya. Pas ya. Gimana? Ini sehat lahir batin? Batin enggak. Hari ini tema kita adalah orang gila lebih waras daripada para ulama, Mas. Iya. Saya mau memperkenalkan dulu yang belum kenal ya. Ini tahun 2016-2017 beliau ini menghebohkan dunia maya, saudara. Dulu belum zaman YouTubean kita ya, masih di Facebook, saudara. Sekarang kalau masuk ke Facebooknya beliau adalah Ahmad Fauzi. Ya, yang nge-like itu ribuan, saudara ya. Kalau sekali nge-like, kalau lagi dia nulis komentar, dia ngoceh apa sedikit itu asal Jibril turun wahyunya, itu nanti yang nge-share banyak, yang nge-like banyak, saudara. Ya, saya kemarin nobatkan beliau jadi nabi, dia enggak mau, saudara. Jangan kenapa? Aku enggak percaya mbak nabi. Oh ya sudah. Tapi kan masalahnya nabi itu orang yang percaya, bukan kita yang ngaku-ngaku nabi kan. Nah itu masalahnya kan begitu kan. Jadi saya bilang saya mau nobatkan jenengan jadi nabi nih. Jangan Mas katanya. Waduh. Tapi kan ciri-cirinya sudah sama Mas. Apa itu? ODGJ ya. Kita kenal 2015 ya Mas ya. 2015. 2015. Ini beliau ini adalah salah satu cum laude ya Mas, dari IAIN ya Mas. Pokoknya salah satu lulusan yang terbaik saudara di IAIN, saudara. Kalau tanya ngaji ya katam, saudara ya. Jangan bilang enggak katam, saudara. Keluarganya juga dari keluarga muslim taat ya. Namun entah mengapa beliau dengan cukup gila ikut sama N26, saudara. Dulu masih kurus ya, ini sekarang diopeni mbak bojone. Bu ini nggak tahu sedikit lebih bengkak karena baru dipentungi mbak bojone, apa diopeni mbak bojone ini beda tipis Mas. Iya. Kebanyakan nutrisi terus ya. Oh, dinutrisi terus ya. Tapi input lancar ya. Ya puji Tuhan lah. Luar biasa. Nah Ahmad Fauzi ini ya adalah seorang agnostik, saudara ya. Agnostik apa? Nanti tanya sama beliau ya. Agnostik. Nanti kita ada session khusus tentang keracunan agama ya. Tapi hari ini kita nggak bahas tentang agama. Kita lagi membahas sepak terjang beliau ya dan bagaimana kritik
kritik terhadap agama ya. Kita nggak mau cerita tentang asal usul agama karena beliau ini punya pengalaman kenabian persis seperti N25, saudara ya. Jadi punya pengalaman kenabian. Nanti itu kita ceritakan. Nanti yang membahas adalah para psikolog ya. Ada Dr. Wivina, ada macam-macam nanti ya. Termasuk saya juga nanti ikut membahas dari ini ya. Pengalaman kenabian itu penting ya. Ini pengalaman supaya Anda ngerti bagaimana sih wahyu itu apa namanya wangsitnya itu bisa turun itu gimana supaya Anda itu rada normal gitu loh ya, jangan kayak orang tidak normal. Kalau di Indonesia ini banyak yang tidak normal ya, orang sakit jiwa dibilang nabi ya kan. Nah tapi kita hari ini nggak bicara itu, kita hari ini adalah mau memperkenalkan betapa warasnya orang gila ini ya saudara. Ini sudah, saya bukan lagi mocking Mas Ahmad Fauzi, bukan ya. Beliau itu dengan bangga kalau ditanya, Mas, makanya tadi saya pancing pertama kali, Mas, sehat, lahir batin, Mas, jiwa raga sehat. Makanya tak pancing dulu gitu ya, supaya itu nanti kita ada sesi khusus ya. Hari ini kita nggak bicara itu, karena sesi khusus itu nanti bagian dari psikologi agama yang dulu pernah saya janjikan, tapi karena kita perlu persiapan banyak, ini Dr. Wivina dan ilmuwan lokal nanti juga akan ikut membahas ya. Hari ini kita memperkenalkan beliau sebagai penulis. Ya, bukunya sudah berapa Mas yang ditulis Mas? Ya ada 6 Mas. 6 buku. Sebentar ya, saya mesti masuk ke YouTube-nya jenengan dulu nih. Ya, saya mesti masuk ke YouTube-nya jenengan dulu. Tak buka YouTube-nya Ahmad Fauzi. YouTube-nya apa? Facebook-nya ya. Ahmad Fauzi. Nah ini beliau ini lagi mulai main YouTube saudara ya, baru mulai aktif. Saya bilang aktif di YouTube sebab tulisan-tulisan beliau dan beliau ini seorang pecinta filsafat saudara ya. Nah ini YouTube-nya Ahmad Fauzi. Anda YouTube-nya Facebook-nya ya. Anda yang belum friend sama beliau bisa friend ya, bisa friend sama Ahmad Fauzi. Ya misalnya gini ya, ini ceritanya sih aneh-aneh pokoknya. Ini dia nyelan apa sih edan-edan gitu baru 3 jam sudah 200 yang like gitu ya kadang-kadang. Ini 6 kenapa ini tidak laku ini politik dan megis ini pasti ada yang tidak benar ini, ya kan? Kalau ditanya dilapor ke polisi sudah bolak-balik saudaraku. Dilapor ke polisi sudah bolak-balik, diuber-uber sudah bolak-balik, dipentungi sama orang belum saudara. Kalau belum tahu Mas dipentungi tahu Mas? Belum pernah. Belum, mau dilapor ke polisi bolak-balik. Ya, terakhir ketemu saya di mana saudara? Di RSC saudara. Serius saudara, nggak main-main. Ya, lagi di RSC itu dalam rangka apa? Dalam rangka dilaporkan karena penistaan agama saudara. Jadi sama keluarganya dimasukkan ke RSC. Ya, tapi nanti hari lain ya, hari lain. Jangan cerita ini buat supaya merefresh dulu ya teman-teman yang sudah lupa dengan Ahmad Fauzi ini ya kan 2016 2017 ya viral semua koran bicarakan tentang Ahmad Fauzi ini karena tulisannya yang edan-edan itu saudara ya, tulisan yang edan-edan itu. Nah coba mana nih mana ya ini baru tulisan baru semua ya, dulu sampean kalau sampai ribuan itu ya. Mana nih? Nah ini apa lagi nih? Om. Ini siapa ini? Facebook baru karena memang saya kan sering dilaporkan. Dilaporkan hilang ya, terus tewas ya Facebooknya ya. Ini saudara. Nah beliau itu penulis buku Nabi Kesurupan ya. Tuh. Nabi Kesurupan. Gini aja, bisa tolong dikirim ke saya, nggak dikirim WhatsApp nggak ininya? Semua buku-bukunya difotoni satu-satu, dikirim ke saya. Saya itu lupa ngeling kayak tadi. Caranya beda. Istrimu saja kasih nomorku. Ada ngirim WhatsApp. Nggak tapek istrimu. Nggak bakal tapek. Aku takut sama istrimu. Disuruh kirim ya. Foto bukuku tuh. Jadi ya difoto terus disuruh kirim ke saya intinya. Saya nggak tahu ya, ini orang ini beruntung sekali istrinya
kayak bidadari, saudara. Jadi belum masuk surga, isinya sudah kayak bidadari. Cuma ya itu tadi, saudara. Ini saya tadi nanya jenengan ini melar ini karena digebuki mbek bojone apa apa diopeni. Nah, ini kan saya juga harus tanya dulu kan. Luar biasa. Makanya enggak mau saya tanya, ini enggak mau, dia enggak rela, saudara. Oke, ini luar biasa ya. Ini penulis yang sangat produktif ya. Karena beliau memang mencintai filsafat. Nah, sudah dimasukin, Mas? Udah, Nah, karena kita sabar menunggu ya. Oke, kita itu ini ya Ahmad Fauzi. Sekarang ini ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini ya, ini baru mulai ya. Subscribe ya, subscribe Ahmad Fauzi ini ya. Nah, nanti saudara akan melihat ini belum banyak ya, belum banyak ininya karena ini baru ide-idenya. Ini salah satu puisinya ya. Jadi setelah membaca puisi ini, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya... Jadi lanjut sedikit ya. Oke, nanti nonton sendiri ya, nanti nonton sendiri, di subscribe dulu. Ya, ini masih subscribernya masih sedikit ini ya. Ya, ini Ahmad Fauzi namanya ya. Anda subscribe ya. Beliau ini seorang agnostik ya, agnostik. Nah, nanti bisa ngomong-ngomong sendiri ya tentang agnostisisme ini. Anda boleh tanya jawab, menarik sekali pengalaman spiritualnya, tapi itu nanti lebih detail tentang pengalaman spiritual itu nanti ya di sesi yang lain ya. Kita akan undang beliau lagi. Nah, tetapi sekarang ini ya, saya lagi mau masih penasaran ya, karena saya sudah lama. Terakhir kita ketemu itu di rumah saya ya dulu waktu saya masih saya pernah tinggal di Semarang. Nah, terakhir itu saya ketemu 2017 ya, 2 kali atau 3 kali 4 kali ya, 4 kali saya ketemu ya. Pertama ketemu itu dulu saya lupa pertama ketemu di mana, yang kedua ketemu lagi terus kita baptis ya Mas ya. Ini agnostik tapi dibaptis, saudara. Ini memang aneh, memang sembuh mumet pokoknya. Ya, heran. Sama saya Fudin Ibrahim dulu tawari baptis enggak mau. Begitu sama saya lagi di RSC baptis Mas. Yuk, sambil melongo dia. Yuk, tak guyur pakai banyu aqua, saudara. Ya kan? Di RSC enggak ada kolam. Kolam bunuh diri monggo. Jadi guyur pakai aqua, baptisnya dipercik, saudara. Ya, tapi tetap di dalam nama Tuhan Yesus ya. Tapi beliau ini ya agnostik, yang namanya agnostik ya agnostik, gimana lagi ya kan? Tetapi beliau ini pecinta Yesus dan pecinta Buddha, luar biasa sekali ya. Beliau ini adalah pengagum Tuhan Yesus dan pengagum Sang Buddha, saudara. Ya, dan makanya ini buat saya bilang wah ini istimewa nih, ini adalah bentuk iman yang berbeda. Nah, hari ini nanti kita akan minta Mas Ahmad Fauzi nanti ya membacakan puisi Tuhan yang mentai ya. Tuhannya itu dari surga yang mulia. Dulu saya pernah cerita ya, dari surga mulia pergi ke kubangan tai, dan beliau ini dengan gagah berani, saudara, benar-benar masuk ke jamban ya, masuk ke kubangan tai ya Mas ya waktu itu ya. Berapa orang Mas itu Mas? Sendiri? Ya hanya 5 orang. Masuk ke kubangan tai beneran itu Mas? Nah, semuanya masuk pakai kaki dulu. Kalau saya langsung melompat. Langsung nyelam. itu tai beneran ya Mas? Bener, kubangan tinja di Semarang, di Terboyo. Di Terboyo, ini memang edan, saudara. Ini memang ya itu ya. Makanya waktu begitu bila cerita aku bener-bener nyelam di kubangan tai, oh pancen edan kayak ya Mas. Memang edan kok, lagi mana saudara? Ya kan, bener-bener masuk, saudara. Dan ketemuannya kebetulan dari Kristen juga, Pak. Jadi Kristiani yang menggagas itu, Pak. Siapa itu penggagasnya, Mas? Namanya TH Edi Johar, juga tokoh Kristiani di Kampung Tanggungrojo itu. Johar, namanya Pak Johar ya. Tapi kan panjenengan kumpulnya sama orang-orang Elsa kan dulu kalau nggak salah, sama si Mas
siapa? Aduh saya lupa. Khairul Anwar kan? Iya sama Teddy Nurdin ya kan? Khairul Anwar sekarang rupanya jadi pembicara terkenal ya Mas ya. Jadi kiai. Jadi kiai ya. Itu saya pernah bikin diskusi dengan Elsa itu, saya bilang Muhammad bukan keturunan Ismail. Mereka ketawa semua terakhir sambil waduh, pertama dengarkan takjub, diem. Takjub semua, makin banyak waktu balai bakal dikeroyok ya aku enggak. Terakhir mereka tepuk tangan seru, tepuk tangan wah kayak tadi tepuk tangan itu kan. Terus Khairul Anwar bilang, "Mas, sampean sudah mengkristenkan kita semua nih sekarang." Dia bilang begitu, ketawa saya. Ini memang grupnya Ulil Habsah, Teddy Nurdin ya, sama Teddy Kholiludin ya, Elsa ini luar biasa. Sekarang Khairul Anwar ini sudah jadi kiai ya, hebat ya. Luar biasa nih Khairul Anwar ini. Nah, kita kalau orang Islamnya model-model kayak Elsa begini, ya Indonesia aman, saudara. Nah, kalau orang Islamnya modelnya kayak Maruf Amin, ya mumet, saudara. Nah,